Sun Tzu, atau Sun Wu, lahir sekitar tahun 544 Masehi di negara Qi Tiongkok. Masa kecilnya tidak banyak tercatat dalam sejarah, tetapi ia hidup di zaman negara-negara berperang, di mana peperangan antar kerajaan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Sun Tzu lahir dalam keluarga bangsawan kecil. Keluarganya memiliki tradisi militer, yang memberikan dasar bagi Sun Tzu untuk mempelajari seni perang sejak usia muda. Sejak kecil, Sun Tzu menunjukkan minat besar pada strategi dan taktik militer. Ia mempelajari berbagai teks klasik yang berkaitan dengan peperangan, pemerintahan, dan filosofi. Sun Tzu mulai terlibat dalam militer sebagai seorang komandan kecil di negaranya. Kemampuannya yang luar biasa dalam merencanakan strategi membuatnya cepat naik pangkat. Karena konflik politik di Qi, Sun Tzu memutuskan untuk pindah ke negara Wu. Di sana, ia berhasil menarik perhatian Raja Helu dengan kecerdasannya. Di Wu, Sun Tzu menulis karyanya yang terkenal, The Art of War, Seni Perang, sebuah buku yang berisi prinsip-prinsip strategis dan taktik militer yang masih relevan hingga kini. Untuk membuktikan keahliannya, Sun Tzu melakukan demonstrasi di hadapan Raja Helu. Ia melatih sekelompok pelayan istana menjadi prajurit yang disiplin hanya dalam waktu singkat. Sun Tzu diangkat sebagai jenderal di negara Wu. Di bawah kepemimpinannya, Wu berhasil memenangkan banyak pertempuran melawan negara-negara yang lebih besar, seperti Chu. Sun Tzu dikenal karena pendekatannya yang pragmatis dan penuh perhitungan. Ia lebih memilih memenangkan perang tanpa pertempuran besar, melalui diplomasi, tipu daya, dan taktik psikologis. Di bawah strategi Sun Tzu, negara Wu mencapai puncak kejayaannya, bahkan berhasil menaklukkan ibu kota negara Chu, salah satu kekuatan besar pada masa itu. Pemikiran Sun Tzu sangat dipengaruhi oleh filosofi Taoisme, yang menekankan keseimbangan, keharmonisan, dan penggunaan kekuatan secara bijaksana. Sun Tzu dikenal sebagai individu yang tenang, bijaksana, dan penuh perhitungan. Ia percaya bahwa seorang pemimpin harus memahami musuh dan dirinya sendiri untuk mencapai kemenangan. Beberapa prinsip utama dalam The Art of War termasuk pentingnya informasi intelijen, fleksibilitas dalam taktik, dan penggunaan sumber daya secara efisien. Setelah bertahun-tahun sukses, Sun Tzu perlahan mundur dari kehidupan militer. Tidak diketahui secara pasti alasan pengunduran dirinya, tetapi ia mungkin merasa waktunya telah tiba untuk pensiun. Sun Tzu menghabiskan masa tuanya dengan menulis dan mengajarkan seni perang kepada para murid. Ia dianggap sebagai salah satu guru besar strategi sepanjang sejarah. Sun Tzu meninggal sekitar tahun 496 SM. Namun, pengaruhnya terus hidup melalui The Art of War, yang menjadi pedoman bagi banyak pemimpin militer. Karya Sun Tzu menjadi bagian penting dalam budaya Tiongkok. Buku The Art of War diajarkan di sekolah-sekolah militer dan menjadi rujukan dalam berbagai aspek kehidupan. Pada abad ke-20, The Art of War diterjemahkan ke berbagai bahasa dan digunakan oleh banyak pemimpin militer dan bisnis di seluruh dunia. Prinsip-prinsip Sun Tzu digunakan tidak hanya dalam perang, tetapi juga dalam diplomasi, politik, dan dunia bisnis modern. Strateginya tentang fleksibilitas dan perencanaan tetap relevan hingga kini. Sun Tzu tidak hanya dianggap sebagai seorang jenderal, tetapi juga seorang filsuf dan pemikir. Karya dan pemikirannya menjadikannya salah satu tokoh terbesar dalam sejarah manusia.